Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Iksan Wahyudi. Dan kali ini gue ngevlog malam hari. Nah, gue ngevlognya di sebuah rumah di tempat adik gue. Kali ini vlog gue mau buat vlog review yang agak sedikit unik. Berbeda dari vlog gue yang sebelumnya, tapi udah pernah gue bikin vlognya. Apa itu? Gue ngevlog tentang suatu jenis tanaman yang paling banyak di Indonesia, dan spesies tanaman ini mempunyai ratusan jenis, dan spesies tanaman ini sangat diminati oleh orang-orang mancanegara. Nah, tanaman ini memang sudah terkenal dari zaman dahulu sebagai koleksi para bangsawan, karena tanaman ini memang cukup unik dan mempunyai bunga yang harum wanginya. Tanaman apa itu? Tanamannya adalah Hoya. Tanaman spesies yang sangat banyak jenisnya yang tumbuh di Indonesia. Nah, Hoya itu banyak, ada dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, bahkan ada Hoya-Hoya yang berasal dari impor. Asia terutama adalah sebuah gudang atau sebuah tempat Hoya, spesies Hoya yang paling banyak. Terutama dari India, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar. Nah, ciri khas dari Hoya itu memang daunnya seperti lilin. Dan kalau dia berbunga akan wangi sekali. Oke, untuk kawan-kawan yang anak gunung, jangan lupa kalau naik gunung ya, apalagi gue juga doyan naik gunung, untuk bisa memperhatikan Hoya-Hoya yang ada di gunung. Hoya itu hampir sama dengan anggrek. Perbedaannya adalah bentuk daunnya, bunganya itu memang berbeda. Tapi Hoya adalah tanaman yang diincar oleh kolektor-kolektor dari luar negeri. Dan spesies Hoya sangat banyak. Karena gue bikin vlog tentang Hoya, kali ini di rumah adik gue ini Hoyanya itu banyak banget. Hoyanya itu ada 100 jenis lebih. Di vlog ini gue milih sengaja Hoya yang berasal dari Sumatera aja. Jadi di sini ada 20 macam jenis Hoya yang berasal dari Sumatera. Nah, Hoya apa aja gue akan review, gue kasih tahu ke lu Hoya ini. Kita mulai dulu. Hoya apa aja yang mau gue review? Ada 20 jenis Hoya yang berasal dari Sumatera. Ini di sini yang paling dekat sama gue ada Hoya yang dinamakan Hoya mitrata. Nah, Hoya mitrata ini adalah tanaman yang berasal dari Sumatera. Untuk jelasnya dari Sumatera mana ini memang belum teridentifikasi. Dan ini tumbuh sepanjang di Pulau Sumatera. Di sini ada juga Hoya lagi. Namanya memang Hoya ini susah-susah karena dia spesies dan ditemukan oleh orang sehingga dinamakan bermacam-macam. Ada Vitellinoides. Vitellinoides ini adalah Hoya berasal dari Sumatera, daunnya tebel banget, kaku ya, dan ada guratannya dan lebar. Nah, jenis Hoya-Hoya seperti ini memang mirip tapi tidak sama. Nah, ini tumbuh di Sumatera juga. Nah, selanjutnya ada Hoya tanggamus. Nah, kalau ini memang sudah ada namanya, ya, Hoya tanggamus. Nah, Hoya ini memang Hoya yang tumbuh di Lampung, di sekitar pegunungan atau daerah Tanggamus. Ini jenis Hoyanya. Dia tebel, kaku, dan ada guratannya agak sedikit panjang Hoya ini. Yang selanjutnya, ini adalah Hoya Bengkulu. Nah, ini Hoya Bengkulu ini lucu, panjang guratannya. Nah, ini Hoya yang berasal dari tempat kelahiran saya, Kota Bengkulu. Kenapa? Alasan saya bikin Hoya dari Sumatera, karena saya berasal dari Sumatera. Ini dia Hoya Bengkulu. Ini adalah Hoya coronaria, sesuai dengan masanya atau sesuai dengan situasinya sekarang. Ternyata pandemi corona itu sudah ada namanya di tanaman Hoya. Nah, ini berasal dari Aceh kebetulan tanaman ini. Ini juga unik daunnya, dia lagi berbulu daunnya. Daunnya ini berbulu dan sangat licin ya, kelihatan mengkilap Hoya ini. Dan tumbuh banyak memang di hutan-hutan di Aceh. Selanjutnya, gue punya lagi nih. Hoya apa lagi nih?
Di sini sudah dinamakan, jadi Hoya ini memang sudah diberikan nama supaya tidak membingungkan. Hoya itu sangat banyak spesiesnya. Ini adalah Hoya divesifolia. Nah, ini Hoya juga yang berasal dari Sumatera, yang banyak tumbuh di hutan-hutan Sumatera. Selanjutnya, nah ini ada Hoya scortecini. Wah, namanya susah banget. Scortecini ini adalah Hoya yang banyak tumbuh di Sumatera juga, dan ini memang ciri khasnya ada bentol-bentol hitamnya, ya kan, bercak-bercak hitamnya, dan daunnya juga agak halus, ya kan. Dan ini adalah Hoya yang termasuk tumbuh di sepanjang Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Hoya. Nah, ini ada lagi nih. Ada Hoya imperialis red. Nah, ini Hoya imperialis red ini adalah Hoya yang berasal dari Sumatera juga. Daunnya seperti biasa, mengkilap kayak lilin. Makanya Hoya ini terkenal dengan nama bunga atau tanaman yang seperti lilin. Oke. Oh ya. Aku kasih tahu juga, Hoya ini ternyata tidak butuh banyak disiram, dan media tanamnya itu yang poros. Poros itu berarti media tanamnya itu tidak menyerap air dengan waktu yang lama. Jadi kalau disiram dia langsung bisa turun, dan tidak boleh terlalu banyak mengandung air karena dia bisa busuk akarnya. Jadi media tanamnya khusus dan bisa dibuat, dan media tanam Hoya itu dari serabut kelapa kebanyakan. Orang di luar negeri rata-rata membudidayakan Hoya itu dengan serabut kelapa. Nah, selanjutnya adalah Hoya, ini tidak ada namanya, jadi saya tidak begitu tahu, tapi daunnya lebar sekali. Ini berasal dari Aceh ini Hoya ini. Oke, selanjutnya, agak nyebrang sedikit. Nah, ini adalah Hoya clemencerum. Nah, ini kelihatan banget guratannya, kaku urat-uratnya. Ini Hoya juga yang tumbuh di hutan-hutan Sumatera. Namanya Hoya clemencerum. Nah, ini adalah Hoya lacunosa. Lacunosa yang bukan lacunosa ini banyak, ada lacunosa silver, ada lacunosa doang gitu. Nah, gue sedikit-sedikit juga tahu tentang Hoya lacunosa ini, dan Hoya lacunosa ini ciri khasnya adalah dia panjang. Ada juga lacunosa silver, atau dia ada splash silvernya. Nah, lacunosa ini juga agak-agak mirip dengan Hoya eskimo, tapi kalau Hoya eskimo itu import dari Filipina. Nah, ini ada Hoya, daunnya lebar-lebar, itu ada Hoya glabra. Ini ada Hoya glabra. Nah, Hoya glabra ini memang ciri khas Hoya dari Sumatera juga, tetapi glabra ini dia ada splash-nya, dan kalau dipegang juga agak kaku nih daunnya, terus uratnya juga terasa kalau dipegang. Nah, ini ada Hoya campamulata. Campamulata ini juga Hoya dari Sumatera. Dia kaku, kelihatan daunnya. Ini juga Hoya yang tumbuh di Pulau Sumatera, di hutan-hutan di Pulau Sumatera. Ini ada Hoya randumensis. Nah, ini juga Hoya dari Sumatera. Hoya-Hoya dari Sumatera ini memang cukup unik ya, dan dia rata-rata hijau. Dan dia kalau kena sinar matahari, dia bisa berubah menjadi merah karena dia mempunyai sifat sun stress, sehingga kalau disinarin matahari dia bisa menjadi merah. Nah, selanjutnya adalah Hoya elliptica. Nah, Hoya elliptica ini juga Hoya-Hoya yang banyak tumbuh di hutan Sumatera. Kalau kawan-kawan lihat, tanaman Hoya ini cukup sangat memberikan suatu pengalaman tersendiri untuk merawatnya, karena spesiesnya sangat banyak. Ini ada juga Hoya yang lebar, ini dari Aceh kalau nggak salah. Ini lativelia. Ini Hoya lativelia ini tebal banget, daunnya lebar, dan ini Hoya yang sangat eksotik. Kelihatan dari sulurnya udah mulai panjang, sepertinya dia betah banget di pot ini. Dan ini kayaknya sebentar lagi berbunga ini. Ada lagi, ini adalah Hoya forbesi. Dan dia sulurnya udah panjang. Mungkin ini Hoya dari Aceh kali ya.
karena emang Aceh itu gudangnya Hoya, dan ini sangat menarik Hoyanya. Guratannya juga terlihat dan lebar daunnya. Hampir rata-rata daunnya seperti sama, tapi spesiesnya berbeda. Nah, ini Hoya Deike. Deike ini adalah Hoya kura-kura, kalau dilihat ya. Bentuknya kayak kura-kura, kayak punggung kura-kura. Oke, dan ini juga banyak tumbuh di selain Pulau Sumatera juga banyak. Nah, tapi ini Deike yang tumbuh di Pulau Sumatera. Nah, ini juga ada Hoya kecil banget. Ini Hoya, apa ini namanya? Saya tarik dulu namanya, Chordata Sumatra. Hoya Chordata Sumatra masih ditaruh di tempat yang kecil ini. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir adalah Hoya SP Aceh. Ini belum ada namanya, makanya dinamakan SP. SP itu adalah spesies. Jadi kalau ada Hoya yang belum ada namanya, biasanya akan ditaruh kode SP. Kalau dia udah ada kodenya, udah ada namanya, nanti dia akan dinamakan Hoyanya. Itu tadi 20 jenis Hoya dari Sumatera yang sengaja gue kasih lihat di vlog gue ini supaya bisa berbagi cerita tentang tanaman Hoya. Dimana tanaman Hoya ini adalah tanaman yang sangat unik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan, apalagi yang anak-anak gunung, yang sering naik gunung, untuk bisa tahu kalau tanaman Hoya ini adalah tanaman yang sangat menarik dan bisa dijadikan tanaman hias. Oke, itu tadi vlog gua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa lu subscribe channel YouTube gua, dan salam Hoya dari gua.